Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar kabar bahwa kelompok anarko merancang penjarahan sepulau Jawa pada 18 April 2020. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menyebut kelompok anarko tengah menyusun skenario agar tercipta penjarahan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa saat wabah virus corona berlangsung. Pada 18 April 2020 mereka berencana melakukan aksi besar-besaran di Pulau Jawa, seperti vandalisme. Tujuannya untuk menciptakan keresahan dan memanfaatkan masyarakat untuk melakukan keonaran hingga penjarahan. Begitu kata Nana dalam konferensi persnya pada hari Sabtu 11 April. Nana mengatakan aksi tersebut sudah mulai dilakukan beberapa hari terakhir dan sudah diorganisir sedemikian rupa di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan beberapa kota lainnya di Pulau Jawa. Dalam konferensi pers itu, Nana juga mengatakan anggota Polres dari Reskrim Tangerang Kota dan Krimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada hari Jumat 10 April di lokasi sebuah kafe, yaitu di Cafe Egaliter di wilayah Kota Tangerang. Motif mereka melakukan vandalisme karena ketidakpuasan terhadap pemerintah. Dalam kesempatan itu, Nana menjelaskan para tersangka yang telah diamankan oleh kepolisian memiliki latar belakang yang berada, namun didominasi oleh anak-anak muda yang memiliki pemahaman yang sama terhadap pemerintah. Beberapa di antaranya memiliki status sebagai mahasiswa, pelajar SMA, ataupun pengangguran. Kami kembangkan tentunya bukan hanya di Jakarta, kami akan mencoba seperti di Bandung dan beberapa kota seterusnya. Atas perbuatannya ini, para pelaku diancam melanggar pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 160 KUHP dan terancam 10 tahun penjara. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana mengatakan pelaku vandalisme Rizky, RH, dan RJ telah memiliki rencana kejahatan selain membuat tulisan provokatif di Tangerang. Mereka yang tergabung dalam kelompok anarko ini telah memiliki rencana aksi vandalisme secara bersama pada kota-kota besar di Pulau Jawa. Dari hasil membuka ponsel pelaku dalam arti selidik HP, kelompok ini merencanakan aksi pada 18 April 2020. Vandalisme secara bersama-sama di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Begitu kata Nana di Polda Metro Jaya pada hari Sabtu 11 April. Menurut Nana, aksi tersebut dilakukan untuk membuat gaduh di tengah wabah COVID-19. Situasi ini dimanfaatkan mereka untuk mengajak masyarakat melakukan keonaran, membakar, dan menjarah. Sebelumnya, kepolisian Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku vandalisme, Rizky dan juga dua rekannya di salah satu kafe di kawasan Tangerang pada hari Jumat 10 April malam. Mereka melakukan coretan dengan tulisan provokatif yang tersebar sedikitnya di 4 lokasi kawasan Tangerang. Ada 3 coretan yang dilakukan para pelaku, yakni kill the rich atau bunuh orang-orang kaya, sudah krisis saatnya membakar, dan mau mati konyol atau mati melawan. Diketahui kelompok anarko selama ini cukup dikenal dengan aksinya melakukan vandalisme. Kelompok tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti di Jakarta, Bandung, dan beberapa kota yang masuk dalam Pulau Jawa. Kini, akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada pasal 160 KUHP, yaitu membuat onar dan membuat berita bohong dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, polisi juga membeberkan motif dari 5 pemuda yang merupakan kelompok anarko nekat mencoba membuat keonaran di masyarakat di tengah wabah virus corona. Para polisi pun sementara mereka mengaku ingin mengajak masyarakat untuk membuat onar dan rusuh di situasi sekarang. Namun hal ini masih terus dikembangkan oleh kepolisian. Motif sementara, tersangka ingin mengajak masyarakat membuat keonaran dan kerusuhan dengan situasi sekarang ini. Ucap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana di Markas Polda Metro Jaya pada hari Sabtu 11 April. Seruan provokasi mereka ini berangkat dari sikap mereka yang mengaku tidak puas pada kebijakan pemerintah saat ini. Maka dari itu, sebagai bentuk kekecewaan, lantas mereka melakukan aksi vandalisme bernada mengajak masyarakat berbuat onar. Mereka menginginkan adanya kekacauan di negeri ini. Mereka tidak puas dengan kebijakan pemerintah
dan berupaya memanfaatkan situasi di mana masyarakat sedang resah dan membuat masyarakat semakin resah dan ajakan masyarakat untuk melakukan keonaran. Sebelumnya diberitakan 5 yang dicokok buntut membuat keonaran di masyarakat di tengah wabah ini. Kelimanya adalah MRR alias Bunga 21 tahun, AAM alias Afla 18 tahun, RIAP alias Rio 18 tahun, RJ alias Rizky 19 tahun, dan yang terakhir adalah MRH. Keonaran yang hendak mereka timbulkan di masyarakat caranya adalah menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat atau menghasut supaya mereka melakukan tindak pidana. Kelimanya berbuat vandalisme dengan membuat tulisan-tulisan yang salah satunya berisi kalimat "Sudah krisis saatnya membakar". Aksi vandalisme ini dilakukan di beberapa titik di wilayah Tangerang Kota pada hari Kamis 9 April 2020 yang lalu. Mereka dari kelompok anarko, jadi mereka ditangkap mendasari aktivitas mereka yang melakukan upaya vandalisme di wilayah Tangerang Kota. Adapun tulisan yang mereka semprotkan dengan menggunakan pilox adalah "Kill the Rich" ataupun orang-orang kaya, sudah krisis saatnya membakar. Mau mati konyol atau melawan, dan jadi ini tulisan yang mereka buat. Begitu kata Nana pada hari Sabtu 11 April. Kepolisian Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Tangerang Kota menangkap para pelaku vandalisme provokatif saat penetapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di DKI Jakarta. Pelaku bernama Rizky dan 3 orang rekannya ditangkap di salah satu kafe kawasan Tangerang Kota pada hari Jumat 10 April malam. Mereka ditangkap yang mendasari aktivitas mereka melakukan upaya vandalisme di wilayah Tangerang Kota. Begitu kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana di Polda Metro Jaya pada hari Sabtu 11 April. Nana mengatakan tulisan yang dibuat oleh para pelaku di 4 lokasi di Tangerang ini mengundang provokasi. Sedikitnya ada 3 coretan yang dilakukan oleh para pelaku. Jadi tulisan itu dicoret di 4 lokasi dan mereka menyemprotkan dengan menggunakan pilok. Begitu kata Nana. Menurut Nana, para pelaku masuk dalam masyarakat kelompok anarko yang selama ini dikenal dengan aksinya melakukan vandalisme. Kelompok ini juga beredar di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan beberapa terkenal di daerah-daerah di Pulau Jawa. Sebelumnya, aksi provokatif menggunakan coretan cat pilox bertuliskan "Sudah krisis saatnya membakar" di Kota Tangerang pada hari Kamis 9 April, malam sebelum ditetapkannya status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Foto dan laporan terkait kejahatan tersebut beredar di kalangan wartawan dan dibenarkan oleh Satpol PP Kota Tangerang. Itu aksi provokatif kejadiannya kemarin. Begitu kata Kepala Satpol PP Kota Tangerang Agus Hendra kepada wartawan di Tangerang pada hari Jumat 11 April. Tulisan tersebut disertai dengan gambar bom Molotov dan dipajang di tembok-tembok yang ada di beberapa titik di Kota Tangerang. Agus pun mengatakan aksi provokatif tersebut saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Dan dia meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh aksi-aksi coretan dengan tulisan yang mengandung ajakan provokatif itu. Masyarakat katanya bisa langsung melaporkan kejadian serupa apabila ditemukan di lingkungan sekitar. Selain itu, ternyata halte Transjakarta Dukuh sempat menjadi sasaran vandalisme. Halte Transjakarta Dukuh Atas 1, Wisma 46, tepatnya di depan Menara Taspen, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sempat menjadi sasaran vandalisme. Gambar vandalisme itu diunggah oleh akun Instagram @jktinfo. Dalam foto itu terlihat papan informasi yang terpasang di halte tersebut dicoret-coret menggunakan tinta hitam dan biru. Seluruh papan informasi itu terlihat dalam halte dipenuhi coretan-coretan yang tak jelas bentuknya. Lurah Karet Tengsin, Hari Ananda, membenarkan adanya aksi vandalisme di halte tersebut. Informasi dari Babin Kamtipmas, Karet Tengsin kemarin sore. Begitu katanya kepada redaksi Kompas melalui pesan singkat pada hari Kamis 6 Februari. Setelah mendapatkan laporan itu, PPSU Karet Tengsin lalu langsung dikerahkan untuk membersihkan coretan-coretan itu pada malam hari. Belum diketahui pelaku dari aksi vandalisme di halte bus Transjakarta itu. Dan berdasarkan pantauan kompas.com, di lokasi seluruh papan informasi itu tampak sudah bersih dari coretan-coretan cat air.